berbicara tentang warna. Setelah tadi kita tahu apa itu, citra grayscale, kemudian apa itu citra biner, bagaimana cara mendapatkannya. Kalau grayscale berarti kita bisa, dengan cara mengambil nilai min dari ketiga warna misal RGB atau, grayscale sendiri itu ada, faktor pengalinya, sendiri untuk mendapatkan intensitas, warna grayscale di sini. Nah, citra warna itu punya informasi yang jauh lebih lengkap daripada citra grayscale ataupun citra biner. Nah, ini prosesnya saya kira saya skip bagaimana dia bisa dilihat oleh mata dan kemudian membentuk suatu warna. Kemudian kenapa menggunakan warna dalam pengolahan citra? Yang pertama, warna adalah, deskriptor yang powerful, kemudian identifikasi objek dan ekstrasinya, itu kita bisa menggunakan fitur warna ini. Misal, face detection itu bisa kita ekstrak warnanya dari warna kulitnya misalnya. Kemudian, selain itu dari warna ini kita juga bisa, mendapatkan fitur yang, lebih representatif gitu. Jadi misal bagian mulut, bagian hidung, bagian mata, itu dari, warnanya itu bisa kita bedakan. Kemudian segmentasi citra itu bisa kita dapatkan, setiap region-nya misalnya itu, menggunakan, warna. Misal antara mana itu bagian kapalnya, bagian airnya, bagian bayangannya, bagian, langitnya, seperti itu. Atau dari seorang person itu juga bisa kita dapatkan dari, warnanya, di sini. Nah, kemudian di sini misal kita melakukan segmentasi terhadap suatu objek di sini. Itu kita juga bisa membedakan segmentasi setiap region-nya, mana bagian pohonnya, mana bagian rumah, mana bagian, langitnya, itu kita bisa menggunakan, warna juga. Jadi warna ini sangat penting. For example di sini segmentasi menggunakan K-means. Ini juga saya, skip karena ini kayaknya di materi yang pertama introduction udah pernah disinggung. Oke. Nah, di sini kombinasi warna yang memberikan rentang warna paling lebar adalah RGB di sini. Nah, RGB ini disebut sebagai, warna pokok. Warna lain itu bisa diperoleh dengan mencampurkan ketiga warna, dengan perbandingan tertentu. Misal di sini, warna cyan, misalnya suatu warna gitu ya, itu kita ambil dari suatu konstanta yang dikalikan dengan R, kemudian konstanta yang dikalikan dengan G, suatu konstanta yang dikalikan dengan B. Nah, warna, sekunder itu diperoleh dari gabungan dua warna, misal warna cyan itu diperoleh dari green plus blue, warna yellow itu dari red dan green, warna magenta itu misal didapat dari red dan blue. Nah, ini adalah perbandingan antara warna pokok dan warna sekunder, itu kalau semuanya digabung itu, membentuk warna putih. Nah, model warna pada, image processing itu sebenarnya ada banyak banget. Ya ada RGB, CMYK, CMY, YCP, CR, kemudian HSI, HSV, CEA, Lab, XYZ. Nah, di sini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menspesifikasikan warna dalam suatu cara yang baku. Nah, model warna ini sering disebut sebagai, ruang warna atau sistem warna juga. Nah, RGB yang pertama ini adalah gambar yang paling sering kita temui pada citra-citra digital. Kemudian, di sini, panjang gelombangnya jadi ini R itu 700 nanometer, kemudian green itu 546,1 nanometer, kemudian B-nya 435,8 nanometer. Nah, pada ruang warna RGB ini bisa kita lihat dia bisa dua warna yang bergabung itu membentuk suatu warna lain. Misalnya tadi ada cyan, kemudian ada yellow,
Kemudian ada magenta yang dia dibentuk dari di sini red and blue. Sini jadi magenta. Kemudian red and green itu membentuk yellow. Nah, rentang warna pada setiap channel itu masih sama dengan grayscale, yaitu antara 0 sampai 255. Tergantung suatu warna itu dikatakan merah sekali ketika dia itu pixel rednya pada channel rednya itu 255, sedangkan green dan blue-nya itu 0 semua. Maka dia merah murni. Nah, seperti itu. Nah, diagonalnya ini adalah intensitas keabuan grayscale level, di mana dia dari 0 black, kemudian sampai white-nya di sini adalah 255. Oke, di sini. Nah, bisa kita lihat lagi. Red itu 100, yellow adalah 110, kemudian green 010, kemudian white itu 1 semua, cyan itu 011, 001 itu kalau blue karena di sini adalah RGB 1 atau 255 ya, ini sama aja. Kemudian magenta adalah 101, berarti di sini dia red-nya sama blue-nya yang bernilai 1. Sedangkan green-nya bernilai 0. Seperti itu. Kemudian rentang warna model RGB itu didefinisikan dengan rumus C sama dengan A kali R, kemudian B kali G, dan C kali B. Nah, nilai dari RGB pada berbagai sistem, misal NTSC, CAA, kemudian monitor, monitor biasanya CMY. Gitu. Nah, ini lanjut ya, saya skip dulu yang itu tadi, tidak terlalu banyak. Ya, suatu citra berwarna itu dibentuk dari red, green, blue. Nah, tapi ini sebenarnya ya abu-abu juga warnanya sebenarnya, tidak terus red itu warnanya merah seperti ini ya, tapi dia justru pada channel red ataupun green ataupun blue itu seperti citra grayscale sebenarnya kalau kita baca satu persatu per channelnya. Namun pada red itu dia cenderung lebih terang di bagian citra-citra yang mengandung warna merah. For example, bagian bunganya ini, gitu. Nanti pada derajat keabuannya itu lebih terang yang ini. Begitu pula pada green juga demikian. Pada green maka bagian-bagian yang dia itu menampakkan warna hijau, dia akan menampakkan pixel yang lebih terang seperti itu. Kemudian blue juga demikian. Ketika dia itu ada mengandung warna blue-nya, maka dia di sini yang warna blue-nya itu yang lebih terang dibandingkan dengan channel lainnya. Ya, bisa kita lihat di sini misal kita ambil suatu peak, suatu region, maka bisa kita lihat karena di sini banyak mengandung warna merah, nilai red-nya itu mendekati 255 sebagian besar. Kemudian nilai green-nya kita lihat dia makin mendekati kecil ya, 0 gitu. Atau sini ada yang bagian kecil yang di atas 100, ini bagian kecil yang ada di sini, area ini. Kemudian blue-nya juga demikian, di sini relatif lebih kecil atau kurang dari 100 gitu ya. Ada bagian sini aja yang bagian kecil di potongan sini, itu yang dia lebih dari 100. Nah, untuk citra berwarna nanti bisa kalian coba menggunakan MATLAB, full color, kemudian red, green, blue-nya nanti kita lihat sana. Nah, selanjutnya model warna HSI. Nah, manusia itu tidak lazim mendeskripsikan warna dalam komponen RGB. Nah, di sini misal apakah kita bisa mendeskripsikan warna ungu dalam presentase masing-masing RGB di sini. Nah, manusia itu cenderung mendeskripsikan warna dengan atribut hue, saturation, sama intensity. Sehingga disebut sebagai model HSI. Nah, hue ini adalah menyatakan warna sebenarnya. Misal merah, kuning, violet,
Kemudian hue ini digunakan untuk membedakan warna dan menentukan kemerahan atau redness, kehijauan dari cahaya. Nah, nilai hue itu berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya, dan bila kita menyebutnya sebagai warna merah, violet atau kuning, kita sebenarnya itu sedang menspesifikasikan hue-nya, nilai hue-nya. Nah, nilai hue itu dikuantisasi dengan nilai dari 0 sampai 2pi. 0 menyatakan merah, lalu memutar nilai spektrum tersebut kembali lagi ke 0 untuk menyatakan merah lagi. Kemudian saturation ini adalah tingkat kemurnian warna cahaya, yaitu mengindikasikan seberapa banyak warna putih itu diberikan pada warna. Sebagai contoh, warna merah itu adalah 100% warna jenuh atau saturated color. Sedangkan warna pink adalah warna merah dengan tingkat kejenuhan sangat rendah. Nah, itu ya. Jadi jika hue di sini menyatakan warna sebenarnya, maka saturation itu menyatakan seberapa dalam warna tersebut. Jika suatu warna itu mempunyai nilai saturation sama dengan 0, maka warna tersebut tanpa hue, yaitu dibuat dari warna putih saja. Jika saturationnya 1, maka tidak ada warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut atau primary color. Selanjutnya, intensitas atau brightness atau luminance itu sama. Nah, atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa mempedulikan warna. Nah, kisarannya hampir sama kayak derajat keabuan, yaitu 0 sampai 1 atau 0 sampai 255. Nah, misal di sini kita lihat diagram HSI sendiri, ini adalah nilai hue-nya. Kemudian ini nilai saturation-nya, dan ini adalah nilai intensity-nya. Hue dikodekan sebagai sudut 0 sampai 2pi, saturation adalah jarak ke sumbu vertikal, di sini 0 sampai 1, sedangkan intensity adalah tinggi sepanjang garis vertikal, yaitu 0 sampai 1 juga. Nah, ini adalah model HSI. Di sini kita lihat ini ada red, kemudian green sebelah sini, kemudian blue sebelah sini. Nah, ini adalah nilai hue-nya dalam derajat, ini nilai saturation-nya, kemudian ini adalah nilai value-nya atau itu kalau HSV ya, I atau intensitasnya. Nah, ini adalah misal ini adalah citra RGB, maka di sini adalah nilai hue-nya, ilustrasinya, ini adalah nilai saturation-nya, kemudian di sini adalah nilai intensitasnya. Nah, kemudian di sini misal kita ambil saturasi. Nah, pada citra yang paling kiri itu adalah citra yang diambil dengan kamera digital. Kemudian yang tengah itu kita ketika nilai saturation tiap pikselnya itu diturunkan 20 derajat. Sedangkan pada sebelah kanan itu jika nilai saturation tiap pikselnya itu dinaikkan 40 derajat. Nah, transformasi warna dari RGB ke HSV, HSI itu sering dipakai untuk segmentasi juga. Jadi kalau segmentasi pada color model itu dilakukan di tiap channelnya. Misal untuk pengenalan objek ya, ini lebih mudah mengidentifikasi objek dengan perbedaan hue-nya dengan cara memberi nilai ambang pada rentang nilai hue yang melingkupi objek tersebut. Nah, pada aplikasi image compression ya, atau kompresi citra itu pemampatan citra berwarna lebih relevan bila warna RGB-nya itu dikonversi dulu ke HSI karena algoritma kompresi pada citra skala abu itu dilakukan pada komponen I atau intensity, sedangkan nilai H dan S-nya itu dikodekan dengan cara lain dengan sedikit atau sama sekali tidak ada degradasinya.
Nah, pada segitiga HSI di sini nilai hue ketika dia diambil atau dirubah melalui RGB dari gambar RGB awalnya, maka di sini kita lihat titik pada segitiga itu menyatakan warna yang dihasilkan dari percampuran warna di titik sudut. Ya, di sini ini ada RGB-nya, kemudian HSI-nya bisa kita lihat di sini. Ini adalah derajat dari hue-nya. Nah, titik tengah segitiga menyatakan warna putih, yaitu pencampuran warna pokok dengan fraksi yang sama. Nilai hue didapat dari nilai cosinus, ini arcos ya, arcos dari 2R min G min B dibagi dengan nilai 2 akar dari R min G kuadrat plus R min B dikali G min B. Nah, operasi ini bisa dilakukan dengan cara operasi, maksudnya di sini matriks R, jadi 2 kali matriks R langsung dikurang dengan matriks B dengan matriks G matriks B. Di sini dikurangi G dikurangi B, atau kita melakukannya itu by pixel, pixel per pixel. Berarti di sini nanti koordinat pixel pada pixel R, pixel G, dan pixel B gitu ya. Kemudian untuk saturation itu diperoleh dari 1 min 3 per R plus G plus B min R, G, B. Kemudian intensitas itu diambil dari 1/3 R plus G plus B. Nah, ini untuk intensitinya. Nah, alternatif lain itu kita bisa melakukan yang pertama, merotasikan koordinat RGB ke sistem koordinat dulu. Berarti ini adalah I, V1, V2, berarti sini akar 3/3, akar 3/3, akar 3/3 ya. Ini kita konversikan dulu, kemudian di sini nanti dia dikalikan dengan matriksnya dari RGB. Nah, langkah kedua adalah menghitung nilai H dan S dari koordinat V1, V2. Nah, ini untuk mencari hue-nya kita peroleh dari arctan V2 per V1, kemudian saturation-nya dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat di akar. Selanjutnya, transformasi balikan dari HSI ke RGB di sini. Maka dia tinggal V1 itu diperoleh dari S cos H, artinya di sini H-nya itu adalah nilai derajat dari hue-nya, kemudian V2-nya adalah S kali sin H atau hue di sini, maka kita bisa mendapatkan nilai RGB dengan mencari mengalihkan matriks ini akar 3/3 sampai min 1 per akar 6 ini dengan intensity V1 dan V2-nya. Nah, bisa kita lihat, misal ini adalah citranya, ini RGB, kemudian ini adalah hue-nya, ini saturation-nya, dan ini adalah intensity-nya. Nah, smoothing pada citra berwarna. Nah, itu kita bisa menggunakan neighborhood processing dengan pada spasial ya, pada domain spasial. Berarti di sini kita punya kernelnya misalnya, kalau pada grayscale image tinggal dikalikan dari matriks grayscale-nya dikalikan dengan kernelnya, kita bisa melakukan proses smoothing. Nah, pada color pada citra berwarna itu sama, tapi dia dikenakan di masing-masing channel yaitu RGB-nya. Nah, misal di sini smoothing dengan median filter pada citra berwarna. Nah, di sini kita ambil dulu nilai pusat ketetanggaannya pada X, Y misalnya. Nah, di sini nilainya adalah 1/K. Ini adalah channelnya ya maksudnya. Kemudian sigma C X, Y. Maka pada RGB itu penapis untuk filter mediannya itu dikenakan pada masing-masing pixel di channel R, channel G, dan channel B. Jadi per komponen processing. Nah, bisa kita lihat ini adalah citra RGB modelnya.
Ini adalah proses smoothing pada HSI. Kemudian ini kalau kita gambar RGB dikurangi HSI, maka kita dapatkan nilai difference-nya. Nah, model warna CMY dan CMYK. Ini adalah kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan ini biasanya digunakan pada printer atau mencetak warna pada hard copy. Nah, dua buah warna disebut sebagai komplementer jika dicampur dengan perbandingan yang tepat menghasilkan warna putih. Misal di sini magenta jika dicampur dengan perbandingan yang tepat dengan green menghasilkan putih. Karena itu magenta adalah komponen dari green di sini. Nah, selanjutnya model warna CMY itu digunakan pada printer. Nah, kemudian CMY itu diperoleh dari pengurangan pixel berwarna putih dengan nilai R-nya. Kemudian C itu diperoleh dari 1 min R, M itu diperoleh dari 1 min G, Y itu dari 1 min B. Nah, kita peroleh CMY di sini. Nah, dia sering disebut sebagai model warna subtraktif. Nah, karena ketidaksempurnaan tinta, model CMY tidak dapat menghasilkan warna hitam dengan baik. Oleh karena itu, model CMY itu disempurnakan menjadi model CMYK, di mana di sini K menyatakan warna keempat, yaitu hitam, dengan cara mencari nilai terkecil dari CMY-nya. Nah, K-nya itu. Oke. Nah, ini adalah cara untuk mengubah dari RGB ke CMYK. Yang 1 atau 255 ya di sini dikurangi dengan pixel R pada koordinat I, C. Seperti itu. Kemudian K-nya sendiri kita untuk mencari nilai minimumnya dari CMY tadi. CMYK to RGB berarti ya tinggal sebaliknya di sini ya. Dia tinggal ditambahkan dengan nilai, kalau tadi dikurangi, tadi ditambahkan dengan nilai RGB-nya. Nah, bisa kita lihat ini misal gambar aslinya, maka ini adalah warna cyan, magenta, yellow, ini adalah red, green, blue-nya, dan ini adalah warna black-nya. Kemudian jika dibandingkan dengan hue saturation value-nya, ini adalah nilai hue-nya, ini adalah saturation-nya, kemudian yang ini adalah bagian dari intensitasnya. Nah, misal modifikasi intensitas pada gambar berwarna. Misal di sini Gx, Y sama dengan Kfx, Y, di mana K-nya itu adalah 0 sampai 1. Pada HSI color space di sini intensitasnya S3 sama dengan KR3. Kemudian RGB color space-nya setiap komponen RGB di sini adalah S sama dengan KRI. CMY di sini setiap CMY itu komponennya SI sama dengan KRI plus 1 min K. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ada baseline-nya RGB, kemudian ini adalah baseline untuk CMY berarti 1 min K. Kemudian ini adalah grafik dari intensity. Kemudian ini adalah grafik dari hue saturation-nya. Nah, kemudian model warna XYZ ini warna itu bisa dilihat sebagai kombinasi linear antar 3 warna dasar atau warna pokok. Nah, di sini ada juga model CMY tadi atau CMYK. Nah, CIE itu mendefinisikan model warna dengan menggunakan warna-warna imajiner, yaitu warna yang secara spesifik itu tidak dapat direalisasikan dengan lambang X, Y, dan Z. Nah, model warna tersebut dinamakan model XYZ.
Nah, warna-warna dispesifikasikan dengan jumlah relatif dari warna pokok fiktif. Nah, keuntungan utama dari model ini adalah luminance atau brightness-nya disediakan langsung oleh Y. Model warna XYZ itu bersifat device independent, tidak semua model RGB atau CMY yang device dependent di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada CAA RGB matching function. Kemudian di sini ada CAA XYZ. Nilai chromaticity dari warna itu menunjukkan presentase relatif dari suatu warna pokok di antara warna pokok lainnya. For example, X itu diambil dari X per X plus Y plus Z, Y itu diambil dari Y per X plus Y plus Z, kemudian Z di sini diperoleh dari Z per X plus Y plus Z. Nah, jumlah seluruh nilai kromatisitas warna di sini adalah X plus Y plus Z sama dengan 1. Kemudian Z itu diperoleh dari 1 min X plus Y. Warna putih itu dinyatakan dengan X, Y, dan Z sama dengan 1 di sini. Nah, ini adalah diagram kromatisitasnya. Green, yellow, and purple di sini bisa kita lihat. Nah, ini CEA chromaticity diagram. Bisa kita lihat di sini juga. Nah, hue di sini dari warna tertentu diperoleh dengan menarik garis putih nilai C ya di sini ya, ke sisi elips melalui warna tersebut. Nah, hue dari warna adalah panjang gelombang pada titik potong garis dengan sisi diagram. Misal di sini kita punya warna A, maka kita harus menarik garis dari C yang melalui A dan memotong sisi B di sini. Nah, saturation adalah panjang CA relatif terhadap CB. Jadi CA relatif terhadap CB. Nah, dia diperoleh dari CA per CB. Nah, warna komplementer adalah warna-warna yang dapat dicampurkan untuk menghasilkan warna putih. D dan E itu adalah warna komplementernya. Nah, ini juga saya skip ya. Oke. Ini adalah transformasi warna dari CEE RGB ke CEE XYZ. Nah, berarti di sini dikalikan dengan suatu konstanta. Sini untuk mendapatkan X, Y, dan Z-nya. Nah, transformasi sebaliknya dari CEE XYZ ke CEE RGB dilakukan dengan persamaan ini. Jadi ada suatu matriks ya, konstanta di sini dia dikalikan dengan XYZ-nya. Nah, ini contoh programnya masih menggunakan C++, mengakses setiap pixelnya di sini. Nah, ini persamaannya yaitu X untuk XYZ-nya ini CEE RGB ke XYZ. Ini XYZ to RGB. Nah, ini juga jadi ada suatu konstanta yang nanti dikalikan dengan X, dikalikan dengan Y, dan dikalikan dengan Z-nya. Nah, pada MATLAB ini disediakan library RGB to XYZ. Nah, selanjutnya model warna YIQ atau NTSC. Nah, ini biasanya digunakan untuk siaran TV di Amerika ya. Y itu di sini dianggap sebagai luminance, brightness, atau grayscale. I dan Q itu dianggap sebagai chromaticity, yaitu hue sama saturation-nya. I-nya hue, Q-nya adalah saturation-nya.
Nah, ini adalah, cara untuk mengubah dari, RGB ke YIQ. Nah, ini dikalikan dengan konstanta, berarti 0,299 dikalikan R, dan seterusnya sampai dengan, channel B. Begitu juga dari, eee, YIQ ke RGB. Nah, ini konstantanya. Oke. Nah, ini, cara mengubah dari RGB ke YIQ. Nah, ini adalah RGB image, kemudian ini Y-nya, ini I-nya, ini Q-nya. Selanjutnya adalah model warna UV. Nah, model warna UV ini, sama untuk TV, tapi, di Eropa di sini ya. Y-nya ini juga ini adalah konstanta, jadi dia dengan konstanta itu dikalikan dengan R dan, dikalikan dengan G dan dikalikan dengan, B-nya. Nah, ini transformasi dari UV ke RGB juga demikian. Ini konstantanya yang akan dikalikan dengan channel Y, U, dan V. Nah, ruang warna yang banyak dikenal di sini ada, selain HSI itu ada HSV, Hue Saturation Value. Hue di sini adalah jenis warna sebenarnya, sama ya definisinya seperti tadi. Value itu adalah kemurnian warna, saturation, berarti dan value-nya ini mirip dengan I atau intensitas atau di sini kecerahan sebuah warna. Nah, nilai value masih sama, dia di antara rentang 0 sampai 255. Nah, HSV color modelnya bisa kita lihat. Nah, ini. Ini juga, jadi dia, ini adalah nilai hue-nya. Di sini ada dia adalah, masih sudut ya. Kemudian ini adalah nilai saturation-nya. Dari 0 sampai 1 juga. Kalau ini dari 0 sampai 360. Kemudian nilai value itu dari 0 sampai 1 juga, nilai kecerahannya. Nah, nilai transformasinya dari RGB ke HSV, nilai V adalah nilai maksimum dari RGB-nya, kemudian VM-nya di sini adalah V min dikurangi minimum dari RGB-nya, kemudian saturation-nya itu diperoleh nilai 0 jika V sama dengan 0, kemudian nilainya akan lebih besar dari 0 jika di sini VM per V. Nah, U itu bernilai 0 derajat ketika saturation-nya 0, akan bernilai 60 dikali G min B per VM, kemudian di sini, dibagi 6 ya, mod 6 berarti dia, habis dibagi 6 gitu ya. Di sini V sama dengan R. Kemudian di sini, dia akan V sama dengan G itu ketika, nilainya 60, U-nya itu akan sama dengan V ketika 60 derajat dikali 2 plus B min R per VM. Dan U-nya akan, bernilai V sama dengan B di sini ketika 60 derajat, nilainya di sini ya ketika V sama dengan B, ketika V sama dengan B, nilai U-nya adalah 60 dikali 4 plus R min G per VM. Nah, ketika V-nya sama dengan G, nilainya adalah rumus yang ini. Ketika V-nya sama dengan R, rumusnya adalah 60, kemudian di sini G min B per VM, modulo 6. Kebalik saya bacanya. Nah, itu cara rumusannya. Nah, rumus-rumus seperti ini itu sangat bisa digunakan, sangat, mudah untuk di, coding ya, karena dia, hanya menerapkan pada tiap pikselnya. Nah, dari HSV ke RGB juga, nah ini, nilai K-nya, misal di sini H per 60, nilai T-nya adalah H 60 min K, nilai X-nya di sini adalah V 1 kurangi S, Y-nya adalah V kali 1 min S kali T, kemudian Z-nya adalah V kali 1 min S dikali 1 min T. Nah, ini, cara konversinya. Nah, bisa kita lihat ini adalah citra asli untuk, pada MATLAB kita bisa pakai library RGB to HSV. Ini U-nya, gambar U-nya, ini saturation-nya, ini nilai value-nya.
Nah, YCBCR sudah sempat kita bahas kemarin ya, waktu, pertemuan minggu lalu gitu ya, ini cara, konversinya. Kemudian penerapannya misalnya pada, segmentasi warna kulit. Oke, itu,